Puji Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih beri kita kesempatan, kesehatan, dan waktu untuk kita dapat beribadah dan memuji Tuhan. Kita akan berdoa sebelum kita masuk dalam ibadah. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami sehat, kami kuat itu oleh karena anugerah-Mu. Dan terlebih Tuhan, Kau beri kami kesempatan untuk kami dapat beribadah. Terima kasih ya Tuhan buat cinta kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami pagi hari ini. Kami mau mengadukan Engkau Tuhan, kami menaikkan syukur kami karena kami mengasihi Engkau, karena kami Tuhan sangat memerlukan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum hadir. Tuhan, mereka yang dalam perjalanan Engkau tolong mereka semuanya. Dan saudara-saudara kami yang ada di rumah Tuhan, Engkau memberkati mereka. Karena kami tidak bisa Tuhan bersama-sama beribadah, tetapi kami bisa memuji Engkau Tuhan, baik di tempat yang berbeda. Engkau layak untuk kami tinggikan, Engkau layak untuk kami sembah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Engkau menolong ibadah kami bagi hari ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami rindu menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Kita akan satu pujian Yesus, kami puji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja. Sebagai Raja, sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, Nurul kita sembah dan puji, Nurul sembah dan puji, nuritamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja. Yesus, kami puja. Kami memuja dan mau sembah Engkau, dan Engkau rasakan Engkau Allah kami, Engkau ada di tengah-tengah kami, dan mau tinggikan puji nama Yesus. Amin. Ditinggikan dan dipuji. Saya undang semua kita bangkit berdiri, sembah dan puji, nuritamu. Sembah dan puji.
menang sembah dan pujian kami. Engkau layak kami agungkan, Engkau layak terima segala hormat dan kemuliaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih anugerah-Mu kami ada sebagaimana saat ini kami ada Tuhan. Semua oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, kami tidak dapat Tuhan membalas segala kebaikan Tuhan selain kami mempersembahkan kehidupan kami, jiwa kami, roh kami Tuhan, kehidupan kami semuanya kami serahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami tetap bersuka cita di dalam kasih dan kemurahan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, tiada semua memuji. Biarlah kita semua memuji Tuhan, biarlah kita bersuka cita di dalam Tuhan dengan segenap hati kita dan segenap jiwa kita. Amin. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Luapkan tanganku memuji, luapkan suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita. Mari katakan Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, tiada semua Haleluya. Glory. Segenap hati kita memuji, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Luapkan tanganku memuji, luapkan suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita. Mari katakan Kau terbesar. Amin. Dia ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, tiada semua memuji, tiada semua memuji, tiada semua Allah kita yang besar dan ajaib Tuhan, Ia selalu menuntun kita, itu layak kita memuji dan memuliakan nama Allah kita, karena dalam memuji ada kuasa di dalamnya. Amin. Haleluya.
siapkan hati kita untuk dipenuhi oleh firman Tuhan. Biarlah kita mempersiapkan tanah hati kita untuk diisi penuh oleh kebenaran firman Tuhan. Walaupun saat-saat seperti ini kita mungkin tidak mempunyai harapan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Amin. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku
segala-galanya bagi kami. Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang hidup, Allah yang berjaya atas ciptaan, Allah yang sampai detik ini berkarya di dalam hidup kami. Terima kasih, kami sungguh bangga mempunyai Allah yang seperti Engkau. Sebab itu kami membuka hati kami untuk Engkau lebih beracara di dalam diri kami. Kami mau memberi keleluasaan Tuhan kepada Engkau, karena kami tahu apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami sungguh luar biasa bagi kami, dan kami kagum akan karya-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mempercayai bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, terlebih di dalam setiap kehidupan kami, menuntun langkah kami, hingga sampai detik ini kami merasakan kekuatan kasih-Mu yang dahsyat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mempersilahkan Kau lebih lanjut beracara di tengah-tengah kami. Kami rindu untuk mendengar isi hati-Mu, dan kami tetap percaya Roh Kudus akan memampukan kami, menolong kami untuk kami dapat menangkap isi hati Tuhan, dan kami siap melakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Yanti dan semuanya, GL dan semua tim musik. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya percaya kabar kita semuanya pasti luar biasa ya. Saya gak perlu tanya, karena saya lihat semuanya dalam keadaan yang segar, cerah, semuanya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Saya percaya itu merupakan bukti pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yes. Saudara terkasih di dalam Tuhan, minggu yang lalu kita sudah mendengar firman Tuhan, ya, melalui hambanya Pak Gom yang sudah disampaikan bahwa sekalipun kita ada di dalam rencana Tuhan, tapi bukan berarti jalan itu mulus. Setuju nggak? Amin? Setuju? Amin. Karena memang itu fakta yang ada. Nah, belajar untuk meresponi segala sesuatunya itu dengan benar. Itu poin yang kedua. Saya ingatkan lagi saudara. Dan yang ketiga, kita semuanya harus menanamkan di dalam hati kita. Jadi rema, masalah apapun juga, besarnya seberapapun juga, Allah kita lebih besar dari semua permasalahan itu. Amin. Berapa banyak saudara percaya dan yakin bahwa saudara semuanya adalah biji mata Tuhan. Amin. Saudara semuanya dikasihi Tuhan. Amin. Saudara semua ada umat pilihan Tuhan. Amin. Yes, amin. Tetapi memang untuk ada di dalam rencana Tuhan gak mulus. Ada banyak hal yang terjadi. Coba kita belajar, kita melihat dari kehidupan bangsa Israel. Ya, saya percaya semuanya kita sudah tahu, mungkin di luar kepala kita, bagaimana bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Walaupun dia tinggal di Mesir, tapi mendapatkan satu pengecualian dari Tuhan. Dia tinggal di tanah Goshen. Ada begitu banyak tulah yang terjadi di Mesir, tetapi Allah mengecualikan Israel karena dia adalah umat pilihan Tuhan. Saya percaya Tuhan sayang kepada bangsa Israel. Saya percaya bahwa rencana Tuhan dinyatakan atas Israel. Karena itu Allah memilih Musa untuk membawa Israel keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Walaupun ada begitu banyak hal, Musa berusaha bernegosiasi dengan Tuhan, tetapi Allah memilih Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan kita tahu sepanjang perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian, walaupun belum sampai, masih di tengah-tengah, ada begitu banyak hal yang sedang terjadi. Melawan Amalek, melawan Moab, Amon, Filistin, ada banyak bangsa-bangsa yang menghadang bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Tapi rencana Allah tetap nyata atas bangsa Israel. Pada suatu saat Musa melakukan kesalahan ketika dia mengubah
kehausan menjadi kesegaran. Di mana? Di Meriba, air. Bangsa Israel membutuhkan air. Mereka bersungut-sungut, mereka berkelahi, mereka minta kepada Musa, daripada aku mati di sini, kan mending di Mesir. Nah, ketika Allah bertanya kepada Musa bertanya kepada Allah, apa yang harus aku lakukan? Allah berfirman kepada Musa dan Harun, perintahkan untuk batu itu, supaya batu itu mengeluarkan air. Dan apa yang terjadi? Musa tidak mengucapkan kata-kata seperti yang diperintahkan oleh Allah, yaitu memerintahkan air itu supaya memerintahkan batu itu untuk keluarkan air, tetapi malah apa? Memukul batu itu. Dan Allah marah. Ketidaktaatan kita itu membawa satu dampak yang tidak bagus dalam hidup kita, dan itu akibatnya fatal. Sehingga kalau kita belajar, karena Musa tidak taat kepada Allah, melanggar kekudusan Allah. Coba kita buka bersama-sama apa yang Allah sampaikan kepada Musa. Kita buka di dalam Bilangan pasal yang ke-27. Kita belajar bagaimana kita harus meresponi segala sesuatunya dengan benar. Bilangan pasal yang ke-27. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Agak banyak sedikit ya. Oke, sudah ditayangkan di Tuhan. Dikatakan di situ Yosua mengganti Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Sin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. 22. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun itu akibatnya fatal. Mereka hanya cuma memandang tanah perjanjian, tetapi mereka tidak masuk ke sana. Allah memilih pengganti daripada Musa, yaitu Yosua. Kita tahu bahwa rencana Allah
bagi umat Israel, rencana Allah bagi setiap kita orang pilihan Tuhan, tidak ada satupun yang gagal. Nah, kalau kita buka di dalam Ulangan, coba selanjutnya kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-37. Nah, Ulangan pasal yang ke-37. Musa mulai mengumpulkan bangsa Israel dan dia berkata kepada Israel, kalian semuanya tahu usiaku ini berapa sih? Sudah 120 tahun. Kekuatanku tidak sekuat dulu lagi. Karena itu aku tidak bisa memimpin kamu masuk ke tanah perjanjian. Dan ada yang akan menggantikan engkau. Coba perhatikan Ulangan pasal yang ke-32. Dikatakan di ayat yang ke-5, Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Ini karena Musa mengalami sendiri bagaimana ketidaktaatannya dia kepada Allah. Ayat yang ke-6 dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar. Karena mereka, maksud itu nanti pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa lain ketika mereka menghadang. Selanjutnya dikatakan, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini pernyataan Musa kepada bangsa Israel. Ayat yang ke-7. Jadi semua bangsa Israel dikumpulkan. Setelah Musa menyampaikan itu kepada bangsa Israel, Musa memanggil Yosua. Ayat yang ke-7 dikatakan, lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Coba perhatikan ayat yang ke-8, ini sesuai dengan tema kita tahun ini. Dikatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah apa? Takut dan janganlah patah hati. Percayalah, Tuhan takkan membiarkan kita sendiri. Ini disampaikan Musa kepada Yosua di depan semua bangsa Israel. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di usia yang ke-120 matilah Musa. Tetapi bangsa Israel sudah mendengarkan apa yang disampaikan Musa. Bahkan di depan bangsa Israel sendiri, Musa memanggil Yosua, menyerahkan tongkat estafet itu kepada Yosua. Dan setelah Yosua menerima tongkat estafet, saya akan ajak saudara terus baca terlebih dahulu. Coba kita buka di dalam ayat pasal yang ke-34. Ulangan pasal yang ke-34. Ayat yang ke-9. Ulangan pasal yang ke-34, ayat yang ke-9, sudah? Puji Tuhan. Dikatakan, dan Yosua bin Nun penuh dengan apa? Roh kebijaksanaan. Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ada satu otoritas yang diserahkan dari Musa kepada Yosua. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan, Allah berperan penting dalam setiap proses kehidupan. Allah berperan penting dalam setiap proses kehidupan.
terlebih peralihan kepemimpinan yang menyangkut keberlangsungan umatnya. Saya percaya kehidupan ini berbicara tentang proses. Kalau saya bertanya kepada saudara, saudara percaya bahwa Allah kita dahsyat? Saudara pasti jawab, amin. Saudara percaya bahwa saudara dikasihi oleh Tuhan? Saudara pasti jawab, amin. Nah, karena saudara dikasihi oleh Tuhan, saudara ada di dalam rencana Tuhan, percayalah, apapun yang terjadi, Allah tidak akan pernah meninggalkan saudara. Itu bukan berarti terus saudara instan terima sesuatu yang saudara doakan selalu Tuhan jawab. Enggak. Kenapa? Karena itu berbicara tentang proses kehidupan. Dan itu jawabannya kemarin minggu sudah disampaikan, responi segala sesuatu itu dengan benar. Bangsa Israel umat pilihan Allah, dan dia ada di dalam rencana Allah. Kita semuanya gambaran Israel rohani yang dicangkokkan oleh Allah. Allah mengasihi kita semua karena kasih karunia. Tetapi Allah mengizinkan proses demi proses itu terjadi. Tapi bukan berarti dia meninggalkan kita seorang diri. Lihat, takkan dibiarkan kita sendiri. Dia selalu ada bersama dengan kita. Terlebih berbicara keberlangsungan umat pilihan Tuhan. Allah tidak sembarangan. Musa menyerahkan tongkat estafet, otoritas sebagai pemimpin. Haleluya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, ketika Oma masih ada, Oma begitu mencintai jemaat GKB Sidoyoso. Sering Oma sharing apa yang Tuhan kerjakan atas umatnya di tempat ini. Banyak hal, dan Oma menjerit menangis. Tuhan jawab untuk semua permasalahan jemaat di tempat ini. Dan ketika masa-masa Oma berlangsung sudah selesai, tidak seperti Musa yang melakukan kesalahan karena pemberontakannya, melanggar kekudusan Allah, tetapi memang karena waktu untuk Oma sudah selesai, tugas Oma sudah selesai. Waktu itu berjalan begitu cepat. Seorang nabiah berkata, Oma harus mempersiapkan diri ya, menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan. Dan itu berjalan cepat, saudara. Saya sendiri juga nggak tahu waktu itu. Tiba-tiba Oma sakit dan harus masuk ke rumah sakit, masuk ke ICU. Seperti halnya ketika Allah memerintahkan Musa untuk menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Yosua. Oma juga menyerahkan tongkat estafet itu kepada Om Budi, kepada Pak Gem. Saya masih ingat waktu itu. Karena kami secara manusia masih berharap Oma ada di tengah-tengah kita, asik bersama dengan kita, memimpin kita, memuji Tuhan bersama. Tetapi memang itu yang harus terjadi. Sehingga ketika Oma masuk ke rumah sakit, sebetulnya tetap masih harus nyamar, opname di sana. Tapi di sini ada persekutuan doa, minta pulang. Udah, di rumah itu ada persekutuan, begitu cintanya
kepada jemaat. Sehingga ketika datang dengan kondisi yang ya karena memang belum sehat betul, sehingga selesai ibadah persekutuan, Oma pun mengalami kondisi yang drop dan harus kembali dibawa ke rumah sakit sampai akhirnya masuk ke ICU. Dia berkata kepada saya, kamu harus membantu sesuai dengan apa yang Allah mau untuk kepemimpinan di gereja GKP Sidoyoso. What next? Apa yang harus saya lakukan? Dan saya mendapat kepercayaan untuk membantu Oma menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Pak Gem. Saya ingat itu di ruang ICU. Dan itu gak pernah saya lupakan. Kondisi Oma terbaring, gak bisa apa-apa, tapi masih dia bisa dengar. Saya katakan, Oma gak usah takut. Tuhan sayang jemaat, Oma. Tuhan punya rencana yang dahsyat untuk jemaat. Dan air matanya mengalir. Nah, sekarang Oma bisa menyerahkan itu tongkat estafet kepemimpinan kepada, waktu itu saya panggil Kak Budi. Artinya dia legowo. Ada satu sukacita yang tak terbendung ketika dia menganggukkan kepala dengan kondisi yang seperti itu. Saya mulai mengangkat tangan Oma pelan-pelan kepada Pak Gem. Saya mulai sampaikan ejaan kata-kata, melepaskan tongkat kepemimpinan dari Oma ke Pak Gem. Jujur waktu itu saya takut. Loh, ini nanti dikira saya ngaluh. Dan memang waktu itu ada seorang hamba Tuhan juga mengatakan, dan apa yang dia sampaikan itu jauh beda dengan apa yang saya terima dari hamba Tuhan ini, seorang nabi Allah ini. Oh, Oma sehat, nanti pulang dengan kekuatan yang baru. Tuhan memberi kesehatan. Jadi ketika saya berdiri di tengah-tengah Oma dan Pak Gem waktu itu, saya cuma nyerah, jadilah kehendakmu, kalau memang ini yang Tuhan mau. Saya mulai sampaikan itu. Dalam selang berapa hari, Oma pulang ke rumah Bapak. Saudara, Allah berperan penting dalam setiap proses kehidupan kita. Terlebih itu menyangkut umat. Allah akan melakukan sesuatu di tengah-tengah umat pilihannya, saudara dan saya. Peralihan kepemimpinan tidak mudah. Ada begitu banyak pemimpin-pemimpin ketika menyerahkan tongkat estafet kepada pemimpin yang selanjutnya. Saya tidak mau menghakimi. Ada banyak hal stuck. Nah, kita belajar dari Musa kepada Yosua. Setelah Musa menyampaikan itu kepada Yosua, memberikan tongkat estafet kepada Yosua, dan dikatakan di ayat yang ke-9 tadi, Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa
menyerahkan tongkat estafet kepada Yosua di depan banyak umat Israel. Dikatakan bahwa engkau akan menyeberang sungai Yordan dan Tuhan selalu ada bersamamu. Tuhan akan senantiasa menyertai engkau. Dan Yosua yang akan memimpin kalian. Yosua pasal yang ketiga, coba perhatikan. Kepemimpinan Yosua. Ayat yang ketiga, pasal ketiga, ayat yang pertama dikatakan menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Dikatakan hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Yosua sudah mulai memiliki kewibawaan untuk memerintah bangsa Israel. Ketika tabut ini nanti berjalan, kamu berjalan dong di belakang tabut perjanjian itu. Artinya Yosua memberikan perintah kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel memberikan keleluasaan penuh kepada Allah untuk memimpin mereka. Beri keleluasaan Allah untuk memimpin kita semua umat pilihan Allah. Dan belajar untuk meresponi segala sesuatu dengan benar. Dikatakan tadi, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Ketika Allah berfirman kepada Musa untuk menyerahkan tongkat estafet kepada Yosua, dan Yosua sudah menerima otoritas kepemimpinan itu, dia benar-benar melakukan seperti yang Tuhan mau. Dia memerintahkan Israel untuk menghormati Tuhan, untuk mengizinkan Allah berjalan di depan bangsa Israel, dan memberi keleluasaan Allah memimpin. Saudara, beri keleluasaan Allah untuk memimpin hidup kita. Dia Allah yang berdaulat mutlak atas hidup saudara dan hidup saya. Dan ketika saudara memberi keleluasaan Allah memimpin hidup saudara, memang jalan gak lurus. Akan ada banyak liku-liku yang harus saudara lalui. Tetapi ingat, Dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Ini berbicara tentang umat, tetapi ini juga berbicara pribadi lepas pribadi. Kehidupan saudara, rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara. Ketika saudara memberi keleluasaan kepada Allah untuk memimpin saudara, Tuhan akan berperkara dahsyat di dalam hidup saudara. Bangsa Israel, saya flashback dulu. Ketika ada di Goshen, Tuhan selalu bikin mujizat. Bahkan ketika 10 tulah dinyatakan di Mesir. Mesir berbicara tentang dunia. Sampai yang terakhir, anak sulung mati. Allah memerintahkan kepada Musa
untuk memberikan tanda darah kepada setiap kemah Israel, rumah Israel dengan tanda itu. Tuhan nyatakan mujizat. Ada kalanya ketika kita melalui jalan yang sukar, kita sudah berdoa, kita sudah menangis minta mujizat Tuhan, Tuhan izinkan gak terjadi mujizat. Tapi sekali lagi belajar meresponi segala sesuatu dengan benar. Ingat ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani. Tuhan Yesus tahu waktu-waktunya sudah sangat singkat bersama dengan murid-muridnya. Alkitab mencatat dia berdoa kepada Bapa. Bapa, sekiranya cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Dan ini tidak sekali loh. Coba sih kita buka di dalam Matius pasal yang ke-26. Kita buka di Injil Matius. Matius pasal yang ke-26. Nah, ayat yang ke-38 di Taman Getsemani. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-38. Ini Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Puji Tuhan. Dikatakan di situ, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. 39, perhatikan. Maka ia, Yesus, maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. 32 dikatakan, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. 44 dikatakan, ia membiarkan mereka di situ murid-muridnya dan pergi dan berdoa untuk keberapa kalinya? Ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Artinya berulang-ulang kali Tuhan minta supaya cawan itu lalu. Tetapi ketika Yesus tahu bahwa itu yang memang harus dia lalui, Tuhan Yesus berkata, jadilah kehendak-Mu. Ketika saudara berdoa merindukan satu mujizat, sudah doa puasa, sudah melakukan ini dan itu, tetapi ternyata gak ada mujizat. Ingat, belajar meresponi segala sesuatu dengan benar. Itu kuncinya. Ketika kita meresponinya itu dengan benar, saya percaya kita gak akan ngomel. Sebab kalau kita ngomel, kita di tengah jalan akan gagal masuk ke tanah perjanjian seperti bangsa Israel. Ingat, Allah ada di tengah-tengah permasalahan kita. Dia tahu. Tapi ketika itu Tuhan izinkan terjadi, ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan untuk hidupmu dan hidupmu. Yesus katakan, jadilah kehendak-Mu. Dan kalau memang itu yang harus kita lalui, jangan berusaha untuk mencari jalan lain. Saudara akan tambah bunyek, tidak akan mengalami kelimpahan anugerah di dalam Tuhan. Sudah tahu arti bunyek? Bahasa Jawa itu ada aja punya Bapak belur. Haleluya. Tuhan sayang saudara, Tuhan sayang saya, dan Dia mempunyai rencana yang dahsyat. Belajar untuk meresponi dengan benar.
Selanjutnya kita kembali lagi ke Yosua tadi. Yuk kita buka di dalam Yosua pasal yang ketiga tadi. Ya, ayat yang kelima. Puji Tuhan. Dikatakan, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jangan kita pakai otak kita untuk kita memikirkan apa yang harus kita lakukan, sehingga cara kita salah. Dan itu sungguh-sungguh mengecewakan hati Tuhan. Ada kebencian, ada sakit hati karena orang-orang selalu menghalangi saudara. Karena kalau memang itu Tuhan izinkan terjadi, berarti Tuhan mau saudara mengampuni mereka, saudara memberkati mereka. Jujur saya dulu awalnya nggak bisa terima. Tuhan, aku ini nggak salah apa-apa. Kok jadinya seperti ini? Sampai saya sempat murtad dengan kata-kata saya. Tapi ketika Roh Kudus dulu, terima kasih Roh Kudus mengingatkan saya untuk belajar mengucap syukur, meresponi segala sesuatu, ngampuni, berkati. Saya gini, lah ini ngapain? Ngomong kok sih enggak. Tuhan ampuni, saya mulai khawatir, takut dengan kata-kata saya. Tuhan ampuni setiap kata-kata yang keluar dari lidah bibirku. Tak cabut kata-kataku dalam nama Tuhan Yesus. Tak batalkan kata-kataku Tuhan. Tak nyatakan tidak berlaku dan tidak ada dampak. Mulai saat ini putus akal dalam nama Tuhan Yesus. Hidupku diberkati, dipulihkan sebagainya. Saya mulai menanam hal-hal yang benar. Karena setiap kata-kata itu tanaman, gak tahu kapan tumbuhnya. Nah, kalau saya sudah mulai mengutuk diri saya sendiri, saya itu sama dengan menjerat diri saya sendiri. Saya belajar banyak hal dari kejadian yang Tuhan izinkan terjadi. Haleluya, Tuhan dahsyat. Kekudusan biar itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Pakai cara-cara Allah, jangan pakai cara kita sendiri. Ya, itu ayat yang kelima. Dan ayat yang keenam, dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian itu dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Tabut diangkat, berjalan di depan bangsa Israel. Mulai bangsa Israel mengikuti tabut perjanjian itu. Dan coba perhatikan ayat yang ke-14. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu apa? Sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asia, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. 17. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Dahsyat Allah kita. Wow, tantangan pasti ada. Tetapi ketika kita mengizinkan, memberi keleluasaan Allah untuk memimpin hidup kita, beda ceritanya. Ending, happy ending. Dan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita hindari, dan kita harus melewatinya. Yang terpenting, respon hati yang benar. Karena di
balik semuanya itu ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Peralihan kepemimpinan gak mudah. Tetapi ketika Allah yang mempunyai rencana, Dia yang atur semua sedemikian rupa, dan Dia akan memimpin kita. Kita gak tahu. Seperti tadi pujian mengatakan, walau kita tak bisa melihat rencana Tuhan, tapi kita tetap percaya bahwa Dia ada untuk kita. Dia selalu bersama dengan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, saudara pasti tahu bagaimana kondisi gereja kita. Saya nggak akan kupas panjang. Saudara pasti tahu. Belajar menyerah kepada Tuhan. Ada hal tertentu yang Tuhan bisa bikin mujizat, tapi ada hal tertentu yang memang Tuhan mau kita harus melaluinya. Ini ayat yang kuat yang Tuhan sampaikan kepada saya beberapa bulan yang lalu. Gak usah khawatir, jangan kecut, jangan tawar hati, kuatkan dan teguhkan hatimu. Responi segala sesuatunya dengan benar. Allah mau kita menjadi dewasa, gak cuma sekedar kita menjadi anak-anak, dan itu harus melalui proses. Saya percaya Dia akan terus memampukan kita, menguatkan kita ketika kita mulai menyerah, berkata jadilah kehendak-Mu Tuhan. Itu pun yang dialami oleh Yesus. Begitu juga masalah di dalam kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Masalah apa yang saat ini saudara alami? Proses apa yang saat ini terjadi dalam kehidupan saudara? Mungkin saudara sudah berdoa, sudah berpuasa, sudah melakukan ini dan itu. Tetapi ketika saudara harus melalui itu dan tetap melewati itu, terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur. Responi semua dengan benar. Dan Dia akan bertindak untuk saudara, untuk saya, mungkin kesehatan saudara, mungkin masalah finansial saudara. Jangan sekali-kali berharap kepada manusia. Berharapannya kepada Tuhan. Pertolongannya tepat pada waktunya. Haleluya. Saya rindu sebetulnya mengangkat pujian ini, cuman saya serahkan kepada Pak Gem. Mungkin Pak Gem ada yang perlu ditambah. Yang sebelum firman. Iya, saya tadi juga mau nyanyikan itu, berarti ya sama. LCD tolong dinyalakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, seberapa besar dosa kita merah, tapi akan disucikan Tuhan menjadi putih seperti bulu domba, seperti salju. Asal kita mau kembali pada Tuhan dan menempatkan Tuhan di depan kita. Biarlah kita berjalan di belakang tuntunan Tuhan, sehingga hari-harimu menjadi hari-hari yang indah. Hari-harimu menjadi hari-hari yang berbahagia bersama Tuhan. Mungkin kelihatan di depan mata fakta yang ada, kenapa masih begini, kenapa masih begitu. Tapi biarlah kembali lagi respon hati kita melihat Tuhan lebih besar dari segala masalah kita. Amin. Nyanyikan pujian itu. Sadar tak semua dapat aku miliki. Ya Yesus. Dalam hidupku, hatiku percaya. Ini percayaan kami Tuhan. Rencanamu bagiku adalah yang terbaik.
Kami sadar Tuhan, tidak semua bisa kami miliki, tidak semua rencana kami berjalan mulus, tidak semua kami Tuhan melakukan dengan segala rencana kami. Tapi hati kami percaya Tuhan, kalau rancangan-Mu lebih indah daripada rencana kami. Adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat, Ya Tuhan, semua rencana-Mu, Tuhan. inilah keterbatasan kami sebagai manusia Tuhan. Tapi kami belajar untuk menetapkan hati kami. Kau yang menuntun langkah kami Tuhan, Kau berjalan di depan kami Tuhan. Walau ku tak dapat berharap Yesus, atas kenyataan hidupku, amin. namun hatiku tetap memandang wajah-Mu. Saya udah bangkit berdiri memujikan pujian. Sadar Haleluya. tak semua dapat aku miliki. Iya. Kadang hati kami Tuhan ingin memiliki segala sesuatunya, ini itu Tuhan. Tapi itulah percaya. Kami percaya Kau lebih tahu apa yang ada di depan kami. Adalah yang terbaik. Aku tak dapat melihat Iya Tuhan Yesus. semua rencana-Mu, namun hatiku tetap memandang wajah-Mu. Yes Tuhan. Walau ku tak dapat semua kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang wajah-Mu. Kau menuntut. Pujikan pujian ini sebagai doaku. Yesus, semua rencana-Mu, Tuhan. Amin. Namun hatiku tetap memandang wajah-Mu. Siapapun yang ada di sini, siapapun, kalau kau saat ini pernah menjauh dari Tuhan, tapi sekarang saatnya untuk menempatkan Tuhan di depan kita, sehingga Tuhan yang akan menuntun. Tuhan tidak memandang seberapa besar kesalahan kita, dosa kita, kelemahan kita. Yang ada sikap kita mau minta ampun dan kita menurut kata Tuhan. Ya Yesus, ya Tuhan, Tuhan ampuni kebaikan kami, ampuni dendam kami, ampuni segala sesuatu yang
kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar itu boleh menjadi penuntun hidup kami di dalam kehidupan setiap kami. Karena kami tahu hanya lewat firman-Mu lah kami boleh diubahkan. Hanya lewat firman-Mu lah kami dimenangkan. Hanya lewat firman-Mu lah kami boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biar setiap kami boleh menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kami di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami menjadi boleh hidup berkemenangan dari hari lepas hari sampai Tuhan panggil kami. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu. Tuhan tahu kerinduan hatinya. Dia sungguh mengasihi Tuhan. Tanpa memperhitungkan setiap apa yang dia sudah kerjakan bagi Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya Tuhan. Setiap air matanya Tuhan tampung dalam kirbat. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur memberkati setiap hamba-Mu, setiap kami yang ada di tempat ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan mengasihi kami dan kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya aku dahsyat. Berkata kata dan kerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Katakan dengan iman. Aku Kami percaya Tuhan, sekali lagi kami percaya. Jemaat di sini semua percaya di dalam-Mu ada mujizat. Tuhan memberkati jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka sehari-hari, usaha apapun yang dilakukan, studi mereka, Tuhan yang memberkati. Demikian juga yang tidak bisa beribadah Tuhan, oma, opa yang tidak berat dengan kami, Tuhan Kau yang menjamah mereka, jamah hati mereka. Yang lemah Tuhan kuat, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami adalah bangsa pilihan, kami adalah umat pilihan-Mu. Kami percaya dengan Kau berjalan di depan kami Tuhan, Kau yang menuntun langkah kami. Segala sesuatu Tuhan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa untuk gedung ibadah tempat ini, kami berdoa Tuhan yang menyediakan. Amin. Tuhan menyediakan. Yes. Kami percaya Tuhan berikan yang terbaik untuk kami. Kami percaya umat-Mu tetap akan beribadah Yes. di mana yang Tuhan tentukan. Amin. Terima kasih Bapak. Biarlah kami terus gandol Gusti. Kami tetap berserah padamu Tuhan. Terima kasih Bapak. Perjalanan ke depan, hari demi hari, Tuhan Kau yang ada bersama kami. Immanuel, Immanuel, dan Immanuel. Terima kasih Bapak. Kami akan terima berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal,
Tuhan kami satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi umat-Mu, kami semua umat yang percaya kepadamu, melimpah dalam perlindungan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya. Yang percaya kami bisa berkata amin.